Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur atas kasih-Nya, kita boleh dipertemukan kembali dalam santapan rohani kita, edisi Selasa 9 April 2024. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang empunya kehidupan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini Engkau boleh memelihara kami dan melindungi kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan dan tubuh yang sehat. Bapa, mengawali kegiatan kami pada pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mari Engkau berkati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan melakukannya serta menerapkan dalam kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ayatnya yang ke-13, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Demikianlah pembacaan kita. Dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu tegas dan fleksibel. Bapak Ibu, Saudara-saudari, tegas dan fleksibel adalah dua prinsip yang bertolak belakang. Dalam menghadapi tantangan, ada orang tegas pada pendiriannya, namun ada pula yang bersikap fleksibel. Dalam hidup sehari-hari,
kita mudah untuk menemui orang dengan masing-masing prinsipnya tegas atau fleksibel. Namun, mungkinkah ada orang yang memiliki dua prinsip tersebut secara bersamaan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bacaan kita hari ini menampilkan dua sikap Yesus yang kontras dalam menghadapi tantangan. Pada kisah pertama, yakni perkawinan di Kana, Yesus menampilkan sikap fleksibel. Yesus sendiri menyebut bahwa waktunya belum tiba untuk menyatakan mujizat bagi orang. Akan tetapi, Yesus justru sangat fleksibel sehingga ia bersedia mengubah air menjadi anggur dan menyelamatkan pemilik pesta dari momok memalukan karena kehabisan minuman anggur. Pada peristiwa yang kedua, Yesus menampilkan sikap tegas dalam menyikapi penyelewengan tempat ibadah. Bait suci yang seharusnya jadi tempat beribadah malah dijadikan tempat berdagang. Pedagang dan para imam tampaknya meraup untung dari kegiatan tersebut dan menyepelekan pelaksanaan ibadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melihat realitas tersebut, mengusir, melepaskan dagangan, dan membalikkan meja penukaran adalah tindakan ketegasan Yesus terhadap penyelewengan. Sikap fleksibel dan tegas Yesus mengantarkan kita memahami ungkapan two face of God atau dua wajah Allah yang bermakna dua wajah Allah. Dua wajah Allah tidak berarti kemunafikan. Sebaliknya, maksudnya adalah Allah memiliki sisi keadilan dan kasih. Keadilan Allah akan menghukum manusia karena dosa, tetapi kasih Allah menebus manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam minggu-minggu Paskah kini, kendati Allah tegas pada keadilannya, tetapi kasih Allah dalam pengorbanan dan kebangkitan Kristus melampaui keadilannya sehingga kita diselamatkan olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan boleh menjadi penuntun dan pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kiranya Engkau juga menuntun kami agar kami boleh menyampaikan tentang kebenaran dan kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami juga menopang secara khusus dalam doa seluruh anggota jemaat Shilo. Mari Engkau berkati mereka dan memelihara mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga menopang dalam doa segenap anggota jemaat Shilo yang saat ini sedang berjuang dalam tugas dan tanggung jawab mereka, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam pendidikan. Mari Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka boleh menyelesaikan itu semua dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga menopang dalam doa segenap anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau terus senantiasa menolong mereka, memelihara mereka, berkati setiap obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi. Kiranya dari semua itu mereka boleh memperoleh kesembuhan yang hanya daripada-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan buat setiap anggota jemaat yang sedang merasakan sukacita karena pertambahan usia. Mari Engkau berkati mereka dan memberikan mereka kesehatan, sehingga di dalam kehidupan mereka boleh menjadi yang lebih baik dan terus mengandalkan Engkau di setiap langkah kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini juga kami menopang dalam doa anggota jemaat Shilo yang merasakan duka cita karena ditinggalkan salah satu anggota keluarga yang mereka sayangi.
Kiranya Engkau menjadi penghibur di tengah keluarga mereka, dan teruslah Engkau memberikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka tidak berlarut dalam kesedihan yang mereka rasakan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga menopang dalam doa untuk segenap anggota Jemaat Silo atau orang tua terkasih kami yang saat ini dalam masa tuanya. Kiranya Engkau terus menyatakan kasih dan sukacita dalam kehidupan mereka dan bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka boleh menjalani masa tua mereka dengan penuh sukacita. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan setiap anggota jemaat yang saat ini bergumul, baik itu dalam hal mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau membukakan jalan bagi mereka dan menunjukkan apa yang terbaik untuk mereka menurut Engkau. Bapa dalam kerajaan surga, teruslah pelihara mereka dalam kasih-Mu agar mereka boleh terus berpengharapan hanya kepadamu. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Engkau terus senantiasa menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menyatakan kesaksian dan pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga menopang dalam doa untuk setiap persekutuan yang ada di dalam jemaat-Mu, terkhususnya di Jemaat Silo. Berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya, agar persekutuan tersebut boleh membawa harum kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah sarota yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.